Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fitini wad dunya wal akhirah. Nah, ini masih melanjutkan pembahasan kemarin. Qaluhu wa ayya'lama binti qalati imamihi. Nah, ini juga nanti membahas syarat-syarate wong jamaah iku apa saja. Nah, ini wa ayya'lama lan yen to ngerti sapa makmum ngerti binti qalati imamihi kelawan ngolah ngalahe imame makmum. Jadi ketika berjamaah makmum harus mengetahui imam melakukan sujud, makmum ya mengetahui. Imam melakukan rukuk, makmum ya mengetahui. Lah carane mengetahui bagaimana? Iku dalam syarae ana kalane biru yatin lahu. Jadi melihat langsung imame salat sop pertama. Makmum di belakang imam pas. Nah, imam rukuk, makmum ngerti. Aulibati sofin utawa melihat sebagian sof. Dia sof nomor 200 misalkan. Sof nomor 200. Lah dia bisa mengetahui imam rukuk sujud dengan melihat sof yang di depannya yaitu sof nomor 199. Nah, au bisima'in li sautihi atau ada suara. Nah, nek sekarang menggunakan speaker. Nah, speaker imam rukuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah iku imam melakukan rukuk, sujud, itidal dan lain-lain, makmum mengetahui dengan suara yang ada di speaker. Bisa. Au sauti mubalik sikoh utawa ada mubalik. Jadi ada orang yang menirukan imam. Imame ruko engko makmume ku ada yang namanya mubalik. Mengatakan Allahu Akbar, imam salam assalamualaikum warahmatullah. Lah itu ada mubalik yang mana dia tugasnya itu menyampaikan kepada makmum-makmum yang lain, imam posisi ruko Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, imam posisi itidal. Lah itu ada yang namanya mubalik imam. Nah, jadi makmum harus mengetahui pergerakan imam, ruko, sujud dan lain-lain dengan suara bisa, dengan melihat langsung juga bisa. Wa ayajtama'alan yento kumpul sapa makmum lan imam oleh kumpul fi masjidin ing dalem masjid. Jadi syarat berjamaah itu ketika makmum dan imam kumpul dalam satu masjid. Nah, itu apa menggunakan jarak 200 meter ya monggo, 300 meter ya monggo. Misalkan makmum sholatnya di Masjid Madinah. Nah, imamnya juga di dalam masjid. Dia soft nomor misalkan 150. Enggak masalah. Momen di dalam masjid jaraknya beratus-ratus meter ataupun berpuluh-puluh meter itu tidak masalah. Yang penting makmum imam sama-sama di dalam masjid. Tapi kalau di luar masjid beda lagi. Au salasu mi'ati dzira'in utawa 300 dzira'. Jadi ketika memang posisinya makmum dan imam itu tidak di dalam masjid. Nah, misalkan biasanya sholat Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu makmum sampai di halaman masjid. Nah, ketika nantinya posisi makmum yang di luar masjid, sholatnya di luar masjid, maka jaraknya itu harus tidak melebihi 300 dirok atau 144 meter. Jadi 300 dirok atau 144 meter. Lah ngitungnya dari mana? Dari pucuk masjid. Imamnya di dalam masjid. Nah, sholat Idul Fitri misalkan, makmum di luar masjid alias di halaman. Lah itu makmum jaraknya tidak melebihi 300 dirok atau 144 meter. Dihitung dari pucuk pinggirnya masjid. Jadi misalkan makmumnya sholat di luar masjid, jarak masjid dengan dia makmum mau misalkan 200 meter. Lah itu bermasalah nantinya mau. Qaluhu wa ayatahawala. Nah, ini juga pembahasan lagi wa alayu hawila lan yento ora min wa alayahula lan yento ora ngaling-ngalingi wa alayahula lan yento ora ngaling-ngalingi bainahuma ing dalem antarane makmum lan imam apa hailun apa aling-aling.
Jadi tidak adanya penghalang yamna'u ingkang nyegah apa ha'il al istitraq ing istitraq. Jadi ketika berjamaah itu bahasane tidak adanya ha'il, tidak adanya penghalang antara makmum dengan imam yang mana mencegah istitraq. Istitraq apa? Ketemune makmum dengan imam. Jadi ada jalan menuju imam. Nah, itu namanya istitraq. Jadi contoh ngeten, ketika makmum berada di luar masjid, sing imam di dalam masjid. Nah, posisine masjid terkunci. Masjid dikunci. Lah ketika masjid yang dikunci pintune ki mau, maka makmum tidak ada jalan menuju imam alias istitraq. Karena apa? Ada ha'il, ada aling-aling. Rupanya apa? Pintu. Nah itu yang bermasalah. Nah, terus piye? Ketika berjamaah pintune masjid harus terbuka. Nah nanti makmum yang di luar masjid itu posisinya ada istitraq, ada jalan menuju ke imam. Nah itu. Jadi masalahnya ketika berjamaah itu ada penghalang. Nah itu masalah nanti. Wa ayat wafaqa lan yen to naca ki apa nadmu salate hima apa runtute salate makmum lan imam, salat lorone makmum lan imam. Jadi ketika dalam jamaah sendiri itu tidak boleh adanya perbedaan. Harus runtute salat sama. Contohnya saya bermasalah. Saya salat fardu duhur misalkan berjamaah dengan orang yang salat mayit. Nah, itu bermasalah. Karena nadmu salate hima ini tidak bermasalah nantinya. Jadi bermasalah, runtute sholat nanti bermasalah. Jadi dalam segi sholat saya duhur itu 4 rakaat, imam yang sholat mayit itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak memakai rakaat tapi memakai 4 takbir. Nah ini kan juga bermasalah. Makanya harus sholatnya makmum dan imam itu cocok. Jadi ini aku sholat duhur, ya sama sholat fardu. Nah ini imam sholat mayit, aku sholat fardu duhur, ya bermasalah nanti. Wa alla yatakhalafa lan yen to ora nulayani sapa makmum lan imam fi sunnatin ing dalem sunat tafhasyu ingkang Allah ingkang banget apa al mukhalafatu apa persulayan fiha ing dalem salat. Jadi ketika sholat itu tidak adanya perbedaan dalam hal sunnah sing tafhasul mukhalafah. Nantinya kalau ada perbedaan itu juga bermasalah. Jadi misalkan ini contoh yang bermasalah. Imame sujud tilawah. Imame sujud tilawah. Makmum tidak sujud tilawah. Nah itu salah satu sunnah di situ. Jadi ketika imam sujud tilawah, kita sebagai makmum ya saged mengikuti wae. Mengikuti sujud tilawah itu aman. Tapi kalau memang sunnah itu tidak tafhasul mukhalafah, cara perbedaan itu tidak sampai Allah, tidak sampai banget Allah nih, itu enggak masalah. Contohnya apa? Imam melakukan duduk istirahat. Duduk istirahat itu berarti salam. Jadi nek duduknya istirahat itu tidak bermasalah karena itu sunnah yang tidak tafhasul mukhalafah, tidak sampai itu. Jadi misalkan duduk istirahat berarti rakaat ketiga. Rakaat ketiga menuju rakaat ke-4. Nah, itu kan ada duduk sebentar. Jadi setelah sujud kedua terus duduk sebentar istirahat lagi menuju rakaat ke-4. Nah, itu namanya duduk istirahat. Imam melakukan itu, makmum tidak, enggak bermasalah. Tapi kalau sunnah sing tafhasul mukhalafah, contohnya sujud tilawah, itu makmum harus mengikuti ketika imam melakukan. Sujud sahwi wis angger mengikuti itu aman. Nah, qalu ayan wiyalan yento niat sapa makmum al iktida ing anut oleh niat iktida mau ma'at taharrumi ing dalam syartane takbiratul ihram. Ning di fil jum'ati ing dalam salat Jumat wa qabdal mutaba'ati lan ing dalam sedurunge anut. Jadi ketika statusnya adalah makmum harus niat anut ke imam. Niat anut ke imam atau niat makmum. Jadi misalkan usolli fardhu dhuhri, makmum Allah taala. Atau dalam sholat Jumat ya sama, harus niat jadi makmum.
Jadi sholat fardu itu ketika dia statusnya makmum, terutama dalam sholat Jumat, ya niat sebagai makmumah lillahi ta'ala Jumat. Mau. Qauluhu watulul intidori lan watulil intidori lan suwene ngenten-ngenteni fi ghairiha ing dalem sakliyane Jumat. Nah iki. Qalu wa yajibulan wajib alal imam ing atase imam apa niatul imamati apa niat dadi imam fil jumati ing dalam salat Jumat wal muadati lan salat kang dibaleni. Jadi ketika statusnya makmum, niat makmum lillahi ta'ala. Tapi ketika statusnya imam, maka wajibnya niat dadi imam dalam salat Jumat atau salat muaddah. Jadi nek imame salat Jumat kok enggak niat dadi imam, gak sah. Nah, jadi harus wajib niat dadi imam atau niat salat dadi muaddah. Muaddah itu salat yang diulangi. Misalkan saya sudah salat duhur sendirian, terus ada Zaid datang. Nah, saya mengulangi salat duhur lagi, tapi dengan berjamaah. Lah, status saya yang dadi imam itu wajib niat dadi imam karena salatku muaddah, mengulangi salat duhur. Nah, karena ada jamaah Zaid ki mau. Nah, watu sanulan den sunake apa niatul imamah fi ghairi ma ing dalam sakliyane Jumat lan muaddah. Tapi dalam salat fardu selain Jumat dan muaddah, salat yang diulangi tadi, selain itu maka niat dadi imam sunnah. Niat jadi imam sunnah. Jadi kepengen niat jadi imam sholat duhur ya sah, enggak niat jadi imam sholat duhur ya sah, tapi tidak mendapatkan pahala jamaah imame. Karena apa? Dia tidak niat jadi imam. Nah, tapi kalau sholat Jumat atau sholat muaddah, sholat yang diulangi tadi, imam wajib niat jadi imam.